Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 8 November 2021 dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, Engkau berkenan menyatakan dirimu kepada siapapun yang mengimani sabdamu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami untuk terarah kepadamu dan dimampukan untuk saling memberi ampun dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan melakukan kesalahan itu manusiawi, atau kalau orang jatuh ke dalam dosa atau berbuat kesalahan, maka akan berkata, ya maklum, saya manusia biasa yang rapuh. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bersikap bila terjadi kesalahan? Atau lebih tepatnya, bagaimana bila orang lain melakukan kesalahan kepada kita? Kurang lebih pertanyaan itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kenyataan bahwa manusia itu dekat dengan kesalahan tidak secara otomatis membuat pengampunan juga menjadi hal yang dekat dengan hidup manusia.
Yesus mengingatkan para muridnya akan nilai penting dari yang namanya pengampunan. Berusaha untuk menghindari dosa itu penting, tetapi mengampuni yang bersalah mengantar manusia pada kemanusiaan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu aspek penting dari pengampunan yang disampaikan oleh Yesus adalah memberi kesempatan. Pengampunan bukan hanya memberikan maaf, tetapi juga kesediaan menerima kembali dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tentu saja ini adalah hal yang sulit, bukan hanya untuk kita, karena bagi para murid Yesus pun demikian. Permintaan mereka sangat tepat. Tambahkanlah iman kami. Artinya, para murid meminta agar supaya mereka ditambahkan iman, agar iman mereka semakin kuat dan dapat melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pengampunan hanya bisa diberikan bila manusia membuka diri untuk dipenuhi oleh kebijaksanaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita alami bahwa betapa sulitnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita bila ia terus saja melakukan kesalahan yang sama. Paling-paling kita menegurnya 1-2 kali. Tetapi bila ia tetap saja melakukan kesalahan yang sama, lalu datang minta maaf, biasanya sulit untuk mempercayai lagi orang seperti itu. Maka sabda Yesus yang dipendengarkan pada hari ini menjadi tantangan yang berat. Kita diminta untuk tidak pernah bosan mengampuni orang semacam ini. Memang sulit, tapi kita bisa menjadi orang yang sabar dan murah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita telah memiliki sikap kerelaan untuk mengampuni sesama kita yang berbuat salah kepada kita? Atau sebaliknya, mampukah kita meminta maaf kepada sesama yang kita sakiti hatinya? Saling mengampuni atau saling memaafkan adalah sebuah sikap yang dituntut oleh Yesus bagi setiap orang yang mau menjadi pengikutnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga menghantar kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang untuk selalu menghayati dalam seluruh kehidupan kita sikap saling mengampuni, saling merangkul, saling menyapa dalam hidup ini, agar dunia semakin dipenuhi dengan sukacita dari Kristus Sang Penyelamat. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.